Kami ingin klarifikasi terlebih dahulu, benarkah memang kemudian membatalkan pengajuan banding ini? Ya, jadi perlu saya jelaskan. Setelah Pak Ahok menyatakan banding pada tanggal 9, dan banding itu dinyatakan pada tanggal 9, tadi pagi kita masukkan memori banding. Tapi minggu lalu kita sudah terima juga memori banding dari jaksa agar kita memasukkan kontrak. Tetapi banding dari pengacara tadi pagi kita masukkan. Setelah kita masukkan banding, kita sudah melakukan insahe. Setelah kita lakukan insahe, banding kita masukkan, insahe kita lakukan. Sore harinya Ibu Veronica Tan bersama Ibu Vivi Leti, adiknya Pak Ahok sendiri, datang ke pengadilan dan meminta kami juga mendampingi beliau untuk melakukan pencabutan terhadap banding yang sudah dinyatakan oleh Pak Ahok tersebut. Ketika sampai last minute baru ada pencabutan pengajuan banding itu. Ya, jadi alasan untuk pencabutan banding itu secara detail itu akan kita lakukan konferensi pers besok pagi jam 10 di Menteng, Warung Boplo, ya Garuda Boplo. Nah, jam 10 pagi besok ya? Jadi jam 10 besok kita akan melakukan konferensi pers secara nyata dan secara live maksudnya. Yang kedua, di situ nanti Pak Ahok melakukan ada tulisan tangan dan kita akan baca tulisan tangan daripada Pak Ahok tersebut kira-kira apa poin-poin daripada kenapa dibatalkan banding yang sudah dinyatakan di muka persidangan dan memori banding yang sudah kita masukkan tersebut. Ketika berhari-hari para pendukung begitu ya, kalau kita lihat bersama Pak Rolas kan terlihat menuntut agar proses banding ini segera bisa dilakukan begitu kan, sempat mengkritisi dari pihak pengadilan tinggi juga dan maupun pengadilan negeri Jakarta Utara untuk mempercepat proses administrasi lah intinya agar memori banding ini bisa segera disampaikan dan juga pengadilan banding ini segera bisa berjalan begitu. Tetapi mengapa last minute begitu, Pak Rolas? Adakah alasan yang tiba-tiba signifikan sehingga kemudian membatalkan ini ataukah sebenarnya ini sudah dipikirkan sejak lama? Misalnya sejak 9 Mei ketika mengatakan banding tapi kemudian ada jeda beberapa hari misalnya ternyata mungkin akan mengevaluasi apakah banding ini akan dibatalkan atau tidak. Mengapa last minute, pertanyaan saya? Jadi kalau dinyatakan itu mengapa last minute, saya kira itu bukan last minute. Seperti di hukum acara yang kita ketahui, untuk menyatakan banding itu, di hukum acara pidana, untuk menyatakan banding itu diberikan 7 hari kepada JPU dan kepada terdakwa hasil putusan. Akan tetapi setelah dinyatakan banding, kita memasukkan memori banding. Nah, memori banding ini setelah dimasukkan, apakah memori banding bisa dicabut? Bisa. Kapan memori banding bisa dicabut? Sampai dengan putusan banding belum keluar, memori banding bisa dicabut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa last minute? Apakah Pak Ahok sudah memikirkan terlebih dahulu? Perlu kita ketahui secara bersama, perkara yang dihadapi oleh Pak Ahok ini adalah perkara yang sangat antik, unik, dan sedikit aneh. Ya. Karena para pelapornya tidak pernah ada mendengarkan pidato tersebut, mereka hanya menonton video dan hasil tontonan YouTube tersebut dijadikan laporan. Yang kedua, dari 14 pelapor itu cuma 12 yang kita periksa di muka persidangan dan banyak sekali keanehan, keseragaman dan lain-lain. Nah, perlu saya jelaskan bahwasannya terhadap pencabutan banding ini, kami percaya Pak Ahok sudah memikirkan secara matang dan secara mendalam kenapa beliau sampai mencabut banding ini. Kalaulah kami mengetahui banding ini akan dicabut, kami juga tidak susah payah mas, sampai lembur, sampai kerja. Nah, itu dia. Melakukan riset, melakukan banyak membuka literatur tentang penistaan agama, perkara yang serupa, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, Pak Ahok sudah berpikir secara dalam dan matang, kenapa beliau sampai melakukan pencabutan tersebut. Inti daripada pernyataannya Pak Ahok itu menurut kami, dugaan kami masih ini, kami kan mengetahui isi hati klien kami. Ini pasti yang terbaik buat pendukung Ahok, buat yang benci Ahok, dan buat masyarakat Indonesia. Karena kami percaya sampai sekarang, yang kami hadapi ini adalah bukan murni perkara hukum, tapi perkara hukum, perkara politik, dan perkara macam-macam sebagainya. Kira-kira demikian, Mas. Pak Rolas sendiri, tim kuasa hukum sendiri, mungkin termasuk Pak Rolas, apakah memang sudah berbicara langsung tentang pencabutan ini? Ketika ini sudah dicabut, tadi kan kita lihat hanya Bu Veronica begitu ya, dengan Ibu Vivi ya, yang termasuk juga dalam tim kuasa hukum begitu, walaupun perwakilan keluarga juga.
apakah sudah berbicara langsung dengan Pak Ahok, misalnya menanyai alasan mengapa mencabut banding ini? Jadi tadi juga pas melakukan pencabutan, saya juga ada di situ. Ya, jadi sebelum kita melakukan pencabutan ini, kita juga sudah diskusi sama Pak Ahok di Makobrimob. Kita banyak diskusi, Pak Ahok dengar banyak masukan, saran dari teman, sahabat, dan pengacara. Jadi kita pengacara juga melakukan beberapa masukan kepada Pak Ahok, kalau banding begini, kalau nggak banding begini, akibatnya ini, akibatnya itu, yang terburuknya bagaimana, sebaiknya bagaimana. Sebagai profesional, seorang pengacara, kita selalu mengungkapkan kepada klien kita yang terburuk apa, yang terbaiknya apa, dengan terhadap banding ini. Nah, kita juga percaya ketika kita diskusi begitu, Pak Ahok tidak pernah takut terhadap, ketika kita diskusi sama Pak Ahok, yang paling menarik adalah dia sangat concern terhadap orang-orang banyak yang melakukan aksi, yang melakukan penyalahan lilin, yang melakukan pengiriman bunga. Beliau sangat concern sekali. Ini bagaimana mereka disakitin apa enggak? Terus kenapa di Makassar rusuh? Kenapa di sana ada kerusuhan? Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begitu? Bahkan beliau dalam hal memutuskan banding nggak banding ini, saya percaya ini keputusan beliau bukanlah keputusan kepribadian dia semata. Kalau kepribadian dia semata yang dia pikirkan, dia akan menyatakan banding tanpa ada ngaling-ngaling, dia akan banding dan dia akan melanjutkan proses persidangan ini. Bagaimana yang dinyatakan di muka persidangan. Maksudnya saya percaya bahwa Pak Ahok memberikan dampak yang lebih luas lagi di luar daripada. Jadi ada pertimbangan dari sisi Pak Ahok menurut Anda begitu ya, tidak hanya memikirkan tentang nasib hukumnya sendiri, tetapi dampaknya di luar, begitu? Betul, Mas. Tapi kalau soal misalnya untuk menemukan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, tentu saja bukankah ranahnya pengadilan. Apakah ini juga sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum misalnya kepada Pak Ahok begitu, misalnya kalau memang ada sejumlah keanehan, kasus yang unik, ada kejanggalan seperti yang disampaikan Pak Rolas tadi, bukankah ranahnya adalah hukum itu sendiri untuk misalnya meluruskan masalah-masalah yang tidak yang janggal tadi, yang unik, yang aneh, yang politis misalnya bahkan. Bukankah ranahnya itu lebih baik adalah di ranah hukum, bukan berkembang dalam opini yang sekarang sepertinya tetap ada di masyarakat, kemudian sebagian pihak yakin Pak Ahok tidak bersalah, sebagian pihak yakin bersalah. Bukankah jalan yang terbaik adalah tetap pada koridor hukum itu sendiri, Pak Rolas? Ya. Jadi mungkin ada salah satu pendapat memang jalur hukum adalah jalur yang untuk menempuh sebuah kepastian terhadap sebuah persoalan hukum. Akan tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa yang kami hadapi ini sekarang dengan klien kami adalah bukan hanya persoalan hukum semata. Ini juga sudah persoalan-persoalan yang sangat politis, persoalan-persoalan yang di dalam imajinasi kami sebagai pengacara juga. Ketika tuntutan jaksa 156 diputus 156A huruf A, ini juga di luar imajinasi seorang pengacara. Kan kadang-kadang kita berimajinasi perkara ini seperti apa, terjadi apa, dan bagaimana gitu. Nah, perkirakan lah ya. Iya, jadi ini semua di luar imajinasi kita. Kita menghayal pun tidak ada dalam khayalan kita terhadap keputusan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Pak Ahok mengambil keputusan ini? Apakah dia bukan untuk mencari kepastian hukum melalui peradilan tingkat banding ini? Nah, fakta yang kedua adalah, kalaulah kami mencabut banding kami, apa yang terjadi terhadap hukuman? Berkas perkara tetap akan dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa? Karena sampai sekarang jaksa tidak menarik banding. Bahkan jaksa sudah memasukkan memori banding. Sama seperti kami juga sudah memasukkan memori banding kami. Akan tetapi, memori banding kami sudah kami cabut kembali oleh mewakili pihak keluarga. Nah, apakah proses ini akan berhenti ketika kami mencabut? Oh, tidak berhenti. Karena jaksanya kan melakukan banding. Banding juga, iya. Iya, perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi belum jujur aja, Mas, kalau dalam hati kami pengacara. Ya, kalau dalam kami pengacara, dalam subjektivitas kami berpikir, kami juga sudah meragukan juga keputusan pengadilan tinggi seperti apa. Tapi sebagai profesional seorang pengacara, kami harus menghormati setiap keputusan pengadilan. Akan tetapi kalau melihat konstruksi hukum, melihat fakta hukum, ini semua benar-benar di luar kalaulah ini sebuah komedi sudah nggak lucu lagi, Mas. Gitu. Seluruh fakta-fakta persidangan, semua bukti yang kita majukan diabaikan. Semua saksi-saksi yang kita majukan diabaikan. Semua pendapat-pendapat jaksa juga tentang 156 diabaikan.
Jadi kalau majelis mengabaikan fakta-fakta persidangan, baik yang dimajukan oleh jaksa maupun yang diajukan oleh pengacara, ya kalau dia sudah berpendapat sendiri, terus kita mau bisa bikin apa, Mas? Baik, tapi dengan pernyataan ini bukankah nanti akan menjadi presiden yang tidak baik, Pak? Artinya tidak percaya pada pengadilan. Sekarang pada satu sisi, kita percaya kepada pengadilan. Kita sebagai profesional, seorang pengacara juga percaya ke pengadilan. Tapi di sisi lain, apakah kita punya pilihan lain, Mas? Kita nggak punya pilihan lain. Ini proses yang harus kita jalani, proses yang harus kita hadapi. Bahkan dalam perkara ini pun sejak awalnya perkara ini sampai sekarang, sejak dimulainya perkara ini sampai sekarang, benar-benar, waduh, luar biasa gitu loh. Oke. Baik. Fakta-fakta persidangan saksi-saksinya luar biasa, nggak pernah melihat, nggak pernah menyaksikan, nggak pernah mendengar, bahkan mengabaikan semua apa yang. Jadi sudah pesimis akan keputusan banding nanti seperti apa ya? Jauh sekali dari kehidupan pribadi Pak Ahok pun. Iya, itu ada sama sekali menunjukkan kebencian. Itu kan yang bahkan dia kan kalau boleh jujur, selama dia memerintah 3 tahun ini, coba kita lihat survei deh, dia lebih banyak bangun gereja. Oke, Pak. Halo Pak Rolas. Itu kira-kira, Mas. Ya, oke Pak Rolas. Walaupun ini masih kemudian muncul perdebatan ya, karena apa yang Anda sampaikan itu misalnya apa yang terjadi di Pengadilan Jakarta Utara. Bukankah memang mungkin sebagian publik meyakini masih jalan yang terbaik adalah membawanya ke ranah hukum gitu. Artinya kalau misalnya sekarang sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan di tingkat tinggi misalnya dan kemudian sudah ada prediksi hasilnya akan seperti apa, ini kan menjadi kurang baik. Tapi katakanlah begini, ini sudah dicabut memori banding oleh Pak Ahok dan keluarga begitu ya, artinya tidak akan banding dari Pak Ahok. Tapi kan kemudian dari sisi kejaksaan masih ada. Nah kalau memang yang dipikirkan oleh Pak Ahok dan keluarga misalnya adalah tidak hanya soal dirinya sendiri dan misalnya pada dampak di luar sana misalnya agar tidak ada efek politik yang mungkin berkelanjutan demi bangsa ini misalnya begitu, seperti yang disebutkan tadi soal dampaknya. Apakah nanti tim kuasa hukum dan mungkin juga keluarga Pak Ahok akan mendatangi dari kejaksaan untuk mengatakan hal yang sama? Kalau memang niatnya adalah, goalnya adalah tidak untuk melanjutkan proses hukum ini di tingkat banding. Jadi gini Mas, perlu saya garis bawahi. Kami bukan tidak percaya kepada pengadilan. Ya, seperti saya katakan tadi, kami percaya kepada pengadilan. Bahkan sebagai profesi seorang advokat, saya wajib percaya kepada pengadilan. Karena itu merupakan sebuah aturan dan itu merupakan suatu keharusan yang kita ambil sebagai pengacara. Suatu tindakan hukum yang kita lakukan pasti di muka persidangan, pengadilan. Ya. Tapi walaupun ada teman-teman pengacara mengatakan ketika saya lihat pengadilan, saya tidak melihat ada keadilan di situ. Itu kan versi lain. Selain mengatakan kita percaya pengadilan. Nah, terhadap Pak Ahok ini, kami percaya kepada pengadilan. Kami percaya pengadilan akan mengambil sebuah keputusan yang tepat sebagai pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Ya. Tapi kami juga percaya satu hal lagi, Mas. Di sisi lain kami percaya Pak Ahok mencabut banding ini bukan gara-gara itu tidak percaya kepada pengadilan. Tidak. Tapi ya kami percaya Pak Ahok mencabut banding ini karena dia punya kepentingan, dia melihat sebuah kepentingan yang lebih besar. Kalaulah dia memikirkan dirinya sendiri, sudah pasti dia menyatakan banding dan tidak akan mundur selangkah pun. Itu pasti. Kami tahu karakter Pak Ahok. Ya, tapi gara-gara dia punya pemikiran yang lebih besar lagi. Di luar dia banyak hal yang dia pikirin. Ya termasuk orang-orang yang mendukung, yang nggak mendukung dan sebagainya. Makanya dia mengambil sikap untuk mencabut banding itu. Baik. Kita tidak percaya kepada pengadilan. Baik, Pak Rolas, kita tunggu keterangan detailnya begitu ya dalam konferensi pers besok jam 10 pagi di mana Pak? Di sebuah kawasan di Jakarta Selatan, di Menteng ya. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa penjelasan detail mengapa Basuki Cahayapurnama dan tim kuasa hukumnya akhirnya mencabut pengajuan banding atas kasus kasus penodaan agama yang telah jatuhkan vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 2 tahun penjara. Terima kasih Pak Rolas Tinjak. Pembahasan rancangan undang-undang pemilu hingga saat ini belum kunjung selesai. Tarik-menarik kepentingan disinyalir menjadi penyebab lambannya RUU tersebut disahkan. Saksikan diskusinya saat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Prime.